Assalamualaikum. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Ita dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Materi hari ini yang akan kita bahas adalah sebagai berikut. Langkah menyusun teks pidato persuasif. 1. Memilih dan menentukan topik. 2. Menentukan tujuan pidato persuasif. 3. Mengumpulkan data untuk mendukung argumen atau alasan. 4. Pembahasan dengan mengembangkan kerangka pidato. 5. Menyusun kerangka pidato. Sekarang kita akan mulai menyusun teks pidato. Kita mulai dengan langkah-langkah berpidato. Yang pertama, pembukaan. Dalam pembukaan ada salam pembuka, bisa menggunakan Assalamualaikum kalau kita tahu mayoritas audien kita adalah beragama Muslim. Nah, kemudian bisa menggunakan salam sejahtera untuk kita. Kemudian selamat pagi dan lain-lain. Kemudian kata sapaan. Kata sapaan yang digunakan itu kata sapaan penghormatan kepada seseorang, dimulai dari jabatan yang lebih tinggi. Contohnya, yang terhormat Kepala SMP Jakarta. Kemudian yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, beserta teman-teman yang saya banggakan. Kalau kita menggunakan Bapak, misalnya yang terhormat Bapak Kepala SMP harus disebutkan namanya. Kemudian puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ucapan terima kasih karena mereka telah hadir di tempat tersebut. Kemudian kita sebutkan juga tujuan kita berpidato untuk apa. Yang kedua, isi. Dalam isi ada pengenalan isu. Pengenalan isu yaitu gambaran secara umum apa yang ingin kita sampaikan. Kemudian argumen-argumen, di mana dalam argumen ini bisa kita sampaikan pendapat kita atau opini, atau kita merujuk kepada pendapat orang lain. Kemudian pernyataan ajakan, di mana kita mengajak audien kita agar mau melakukan apa yang akan kita sampaikan. Yang ketiga, penutup. Dalam penutup ada simpulan. Simpulan yaitu menyimpulkan keseluruhan isi dari apa yang telah kita paparkan. Kemudian kita memberikan penegasan pada ajakan. Bisa kita gunakan kata ayo atau mari. Kemudian kita memberikan harapan, ya. Harapan kita misalnya menggunakan kata semoga, mudah-mudahan. Kemudian kita beri saran dengan menggunakan kata seharusnya, semestinya, dan sebaiknya. Kemudian ada ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih kita karena telah hadir pada acara tersebut atau kegiatan tersebut. Kemudian permohonan maaf kita atas kekurangan, mungkin dalam penyampaian kita kurang sempurna atau kata-kata kita kurang tepat. Kemudian ada salam penutup. Biasanya salam penutup ini kalau di awalnya sudah Assalamualaikum, berarti salam penutupnya adalah wassalamualaikum. Sebelum kita menulis teks pidato persuasif, kita harus membuat dulu kerangka pidatonya. Contoh, misalnya 1. Mencintai produk dalam negeri merupakan keharusan. 2. Membangun perekonomian bangsa. 3. Kurangnya kesadaran masyarakat. 4. Besarnya jumlah penduduk di Indonesia. 5. Merasa bangga dengan produk dalam negeri. Nah, berdasarkan kerangka pidato yang kita tulis, dapatlah kita tulis sebuah pidato persuasif dengan judul Cinta Produk Indonesia. Kita mulai dengan salam pembuka, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian salam pembukanya bisa juga dengan salam sejahtera untuk kita.
Kemudian kata sapaan yang terhormat Ibu Datulangi selaku guru bahasa Indonesia serta teman-teman yang saya banggakan. Sekarang kita masuk kepada bagian pembukaan. Pembukaan terdiri dari puji syukur. Contohnya adalah pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat dan waktu yang baik ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mendoakan hambanya ke jalan kebaikan dan keselamatan. Ini adalah puji syukur. Kemudian kita masuk kepada ucapan terima kasih dan tujuan kita. Contohnya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah bersedia hadir di ruangan ini untuk mendengarkan pidato saya yang bertemakan Cinta Produk Indonesia. Sekarang kita masuk kepada bagian pengenalan isu. Pada kerangka yang pertama yaitu mencintai produk dalam negeri merupakan suatu keharusan. Itu adalah kerangka kita yang pertama. Bila tidak, bangsa ini tidak akan besar. Tanpa cinta produk dalam negeri tidak akan bersaing di pasaran. Cinta produk dalam negeri memberi peluang bagi pelaku usaha untuk memasarkan berbagai produk yang diproduksi. Kemudian masuk kepada bagian argumen. Nah, argumen di sini ada kerangka pidatonya membangun perekonomian bangsa. Tentu saja dibutuhkan kerja semua pihak. Semua harus duduk bersama untuk saling berbagi dan berdiskusi, sehingga bisa menemukan solusi yang baik bagi semua. Pemakaian produk dalam negeri tentu saja membuat semua produk dalam negeri dapat tumbuh dan berkembang. Karenanya, perkembangan itu sanggup meningkatkan kualitas produk dalam negeri. Masuk kepada kerangka pidato yang ketiga, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat. Ini termasuk paragraf yang mengandung argumen. Kurangnya kesadaran masyarakat tentu saja berefek pada produk dalam negeri. Bila masyarakat tidak bangga produk dalam negeri, kondisi itu bisa mematikan produk lokal. Apalagi pada era globalisasi seperti sekarang. Berbagai produk bisa masuk ke pasar Indonesia. Hal ini tentu saja harus diikuti dengan peningkatan kualitas berbagai produk dalam negeri agar produk itu bisa bersaing di pasaran. Kemudian kita masuk kepada kerangka pidato yang keempat, yaitu besarnya jumlah penduduk di Indonesia. Ini masih termasuk kepada argumen. Besarnya jumlah penduduk di Indonesia menjadi potensi pasar yang luar biasa. Jika ini tidak dikelola dengan baik, maka akan menjadi ajang bagi masuknya berbagai barang asing. Pada akhirnya, kita hanya menjadi bangsa yang terjajah oleh berbagai produk yang bisa beredar tanpa bisa dibendung. Kemudian masuk kepada kerangka pidato yang kelima, yaitu merasa bangga dengan produk dalam negeri. Ini masuk kepada pernyataan ajakan atau ajakan. Ini menjadi kewajiban semua warga untuk saling menjaga dengan mencintai dan merasa bangga dengan produk dalam negeri. Dan tentu saja produsen dalam negeri juga harus meningkatkan kualitas produksinya sehingga orang bisa merasa bangga memilikinya. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian penutup. Pada bagian penutup ada simpulan. Simpulannya yaitu jadi. Nah, ditandai dengan kata jadi. Jangan bergantung kepada produk luar negeri karena saat ini Indonesia telah sanggup untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, dan jika kita menggunakan produk dalam negeri berarti sama saja dengan menyelamatkan bangsa Indonesia dan masyarakat dari berbagai kehancuran ekonomi. Kemudian oleh karena itu, marilah tingkatkan rasa nasionalisme kita dengan cara mencintai produk-produk dalam negeri. Ini adalah mempertegas kata ajakan.
Nah, kita masuk kepada paragraf yang berisi harapan dan saran. Demikian informasi yang saya sampaikan. Semoga dapat memotivasi kita agar menjadi warga negara yang mencintai produk-produk Indonesia. Karena memang seharusnya warga Indonesia mencintai produk buatan tanah air tercinta. Kemudian ucapan terima kasih dan permohon maaf. Paragrafnya, terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf atas segala kesalahan. Dengan ini saya akhiri pidato ini dengan mengucapkan, baru salam penutup, yaitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita berjumpa lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and komen ya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.